Menikahi Hot Om. Bab 048. Tari yakin Tante Fiona nggak ngasih semua jatah bulanan itu, Ma. Papa yang terlalu bodoh. Kepala Haris semakin berdenyut pusing. Sudah, Tari. Tolong berikan syarat yang masuk akal. Bahkan Papa akan membayar darah yang sudah kamu berikan untuk Fiona. Sejenak Mentari berpikir. Ada sesuatu yang sepertinya lebih bagus daripada meminta ayahnya ini bercerai. Dari sang istri. Oke, Pak. Lupakan semua syarat tadi. Mentari rasa syarat ini lebih mudah bagi Papa. Katakan, jangan buang-buang waktu. Berikan semua kartu Papa ke Mentari. Oke, Mama udah nggak berhak atas uang Papa, tapi kami semua anaknya tanggung jawab Papa. Biar Tari yang atur keuangan Papa. Lalu, biar Tante Fiona yang gantian kita jatah. Gimana? Rahang Haris kontan bergemeletuk. Kesal bukan main. Kecil-kecil mata duitan. Ini rupanya yang diajarkan oleh mama kamu, hah? Hei, Pak Haris yang terhormat. Jangan berteriak di hadapan saya dan ibu saya. Seru Mentari sambil menunjuk wajah sang ayah. Kelicikan istrimu harus dibalas dengan hal yang sepadan. Hanya satu kali kesempatan dan saya nggak akan mengulanginya lagi. Sekarang terserah pada Anda. Bersedia, atau tidak? Jemari Haris saling mengepal satu sama lain. Dadanya begitu menggelegak tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Saya rasa itu adalah tindakan yang adil, Mas Haris, ucap Mahesa akhirnya menengahi. Janji saya pada Mbak Anggun sudah saya tunaikan. Dan giliran janji saya pada Mas Haris. Mata Haris pun kontan berbinar-binar. Penghapusan hutang dan kenaikan jabatan sebagai direktur. Ia tidak ingin membahasnya sekarang, tapi Mahesa malah membuka jalan. Iya, Mahesa gimana? Kebetulan Mas juga sedang butuh banyak modal. Kamu bisa lihat semua anak-anak Mas ini. Nentang Mas. Mahesa hanya mengulas senyumnya yang sangat tipis. Oke, semua pinjaman Mas di rumah sakit akan saya lunasi. Saya akan memakai uang pribadi saya untuk menyelesaikan semuanya walau rumah sakit itu adalah milik saya. Syukurlah. Makasih, Mahesa, ucap Haris merasa bersyukur. Untuk jabatan direktur di salah satu cabang rumah sakit yang waktu itu kamu janjikan, Bi. Mas tenang saja, sudah saya atur semuanya. Dan jabatan itu bisa Mas duduki bulan depan. Mentari langsung memicing tidak suka pada Mahesa. Mas Mahesa apa-apaan? Kenapa malah kasih fasilitas dan mempermudah semuanya untuk Papa? Mahesa mendesah pelan. Tidak menjawab pertanyaan Mentari. Namun lantas Widya langsung melangkah ke sisi sang suami dan memegangi lengannya dengan lembut. Mas, saya belum selesai bicara, Mentari, ucap Mahesa dengan begitu tenang. Dia sudah menimbang segalanya kemarin. Saya akan memberikan fasilitas itu, namun dengan satu catatan. Gemetar itu pun langsung dirasakan oleh Haris. Ekspresi Mahesa yang begitu tenang malah seolah siap menyeretnya ke lembah yang terdalam. Gaji direktur swasta di rumah sakit milik keluarga saya rata-rata di angka 100 juta per bulan. Itu belum masuk insentif target bulanan dan tahunan. Total bisa sampai 150 juta per bulan. Haris langsung berbinar-binar. Tentu angka fantastis tanpa mengerjakan banyak operasi yang melelahkan menjadi idaman semua orang. Mas bersedia, Mahesa. Tapi angka tersebut hanya akan Mas dapatkan 10% saja. Dan 90% lainnya, akan saya alihkan ke rekening Mbak Anggun sebab hutang yang timbul akibat Mas Haris tidak menafkahi mereka cukup besar. Anggap 90% itu adalah biaya ganti rugi atas nafkah yang selama ini tidak Mas Haris penuhi. Wajah Haris langsung pias mendengarkannya. Fiona tidak akan menerima ide dari menantunya ini. Tapi itu nggak adil, Mahesa Mas punya anak lain selain anak-anak dari Anggun. Anak-anak Mas yang bayi juga butuh biaya.
Mahesa hanya tersenyum kecil. Bicara soal keadilan, adilkah selama ini Mas Haris terhadap 4 anak Mas Haris yang lain? Mahesa menjalin jemarinya dengan jemari Widya. Menggenggam erat tangan halus itu. Sudahi. Semua kegilaan itu, Mas. Jadilah pria sejati. 15 juta bukan jumlah yang sedikit untuk hidup 4 orang dibandingkan dengan 5 orang. Anggap 90% itu biaya ganti rugi atas cacat mental yang selama ini putra dan putri Mas Haris rasakan. Biarkan mereka gunakan uang itu untuk hidup mereka, kesenangan mereka, dan kebahagiaan mereka. Mahesa membawa bibirnya untuk mengecup pelipis sang istri. Kerugian mental yang selama ini mereka rasakan butuh pengobatan. Saya rasa itu cukup sebanding. Psikiater tidak murah bukan? Kalikan 5 orang. Serta pengobatan Dimas. Impas rasanya walau trauma itu mungkin gak akan pernah tuntas. Napas Haris semakin menderu. Ia meraup wajahnya gusar. Mencoba untuk tenang dan berpikir untuk bernegosiasi. Bagaimana kalau 10% itu nggak cukup, Bi? Ayolah. Istri Mas nggak akan setuju dengan ini. Tidak mungkin pendapatan Mas malah diberikan pada seseorang yang hanya berstatus mantan istri. Beliau ibu dari 4 anak Mas Haris, Mas. Dan soal Widya yang Mas rundung dari kecil, saya akan membuktikannya. Kalau benar dia bukan anak Mas Haris, saya akan berikan sebagian harta saya pada Mas Haris. Dan kalau hal itu hanyalah tuduhan yang bertujuan hanya untuk sekedar membela sisi egosentris Mas Haris, maka tolong cium kaki istri saya karena luka yang selama ini dia tanggung. Sepasang mata Anggun sampai berkaca-kaca. Secara tidak langsung Mahesa sedang membela hak dan harga dirinya. Minta maaf pada Mbak Anggun yang selama ini Mas fitnah hingga beliau memperlakukan istri saya dengan tidak adil, tekan Mahesa. Istri tidak akan stres dan melakukan perundungan pada anaknya sendiri jika mendapatkan support penuh dari pasangannya. Dan kenapa saya menuntut hal ini pada Mas Haris? Sebab sekali lagi dampak dari perbuatan Mas itu adalah rusaknya mental istri yang sangat saya kasihini. Widya menjepit bibirnya. Ia mendongak, memandangi wajah tampan sang suami. Otaknya sampai berpikir keras, kenapa ada lelaki sebaik Mahesa? Kenapa ada suami sesempurna dia? Kenapa ia bisa dicintai sebesar ini oleh lelaki tampan ini? Sekian lama perdebatan itu. Seorang perawat datang dan menghampiri Haris. Maaf Dokter Haris, Bu Fiona drop. Rumah sakit belum menemukan pendonor yang cocok. Apa dokter sudah ada pendonor? Sepasang mata Haris langsung menyasak Mentari. Ada, Sus. Baiklah, saya akan menelepon petugas labor. Sepeninggal perawat tersebut, Haris langsung melangkah menghadap Mentari. Tolong Papa, Tari. Ambil semua yang kamu mau. Papa setuju. Papa setuju dengan semua yang dikatakan oleh Mahesa. Mata Mentari pun memanas. Hatinya hancur. Bukan karena kasihan terhadap sang papa, tapi karena sakit hati yang dia rasakan. Ia memposisikan dirinya sebagai sang mama. Bagaimana bisa lelaki ini begitu peduli dengan wanita keduanya, sampai mengorbankan anak dan istrinya yang terdahulu? Minta izin ke mamaku, Pak. Kalau mama mau, Mentari sukarela memberikan donor itu. Haris pun membawa pandangannya yang lelah pada Anggun. Melangkah menghadap wanita itu lalu berlutut di depannya. Maafkan aku. Air mata Anggun langsung berguguran. Perasaan Anggun terasa semakin sakit. Sebegitu besarkah rasa cinta lelaki ini untuk adik sepupunya itu? Mantan suaminya ini bahkan rela berlutut di hadapannya demi setetes darah untuk keberlangsungan hidup istrinya. Tolong aku, Anggun. Tolong selamatkan Fiona. Haris sampai tertunduk dalam bersimpuhnya. Memohon pada Anggun agar mengizinkan anak mereka segera mendonorkan dasarnya pada Fiona. Ada syaratnya, Mas, ucap Fiona begitu dingin. Kepala Haris makin pening bukan main. Urat di pelipisnya bahkan sudah begitu tegang.
Entah kenapa semuanya jadi serumit ini. Bahkan ia sampai harus berlutut dan mengemis pada seseorang yang selama ini ia hina dan benci. Haris pun berdiri. Tidak rela kalau harga dirinya harus diinjak lagi. Syarat? Kenapa kalian semua harus mengajukan syarat hanya untuk membantu menyelamatkan satu nyawa manusia? Hah? Di mana letak hati nurani kalian? Fiona sedang sekarat. Dia butuh pertolongan kalian yang notabene masih saudara. Kenapa begitu sulit? Kali ini Anggun yang mengetatkan rahangnya. Tangannya sudah terkepal di samping tubuh hingga buku-buku jarinya memutih. Kamu pikir selama ini aku nggak sekarat, Mas? Tanya Anggun begitu dingin. Bahkan aku sudah mati berkali-kali tapi kamu tidak peduli. Haris meraup wajahnya kasar. Itu karena ulahmu sendiri, Anggun. Itu karena kamu sudah mengkhianati kepercayaanku. Kamu sudah selingkuh dariku. Plak. Sudah lama sekali Anggun menahan itu semua. Kini ia ingin melepaskan amarahnya yang tersimpan sebab selama ini hanya bisa menahan tanpa bisa melawan. Apa-apaan kamu Anggun? Teriak Haris tidak terima. Tentu saja harga dirinya begitu tinggi untuk disentuh. Jangan kurang ajar. Kamu yang kurang ajar, Mas. Teriak Anggun. Kamu sudah fitnah aku selingkuh. Lalu apa yang kamu lakukan dengan Fiona? Selama ini aku yang selalu setia menyambutmu di depan pintu saat pulang. Menjadi istri yang baik dan selalu di rumah untuk mengurus semua, tapi sempat-sempatnya kamu menuduh aku selingkuh, Mas. Hanya karena temanku itu merasa kasihan saat melihatku pulang dari pasar dan mengantarku pulang, kamu jadi mengataiku selingkuh. Nggak masuk akal kamu, Mas. Haris tersenyum miring. Itu, kan alasanmu saja, Anggun. Siapa yang tahu kalian sudah ngapain aja selama aku tidak ada. Dada Anggun kembali bergemuruh, rasa sakit itu kembali terkuak ke permukaan. Memang gak ada hati kamu, Haris. Teriak Anggun, sakit sekali rasa hatinya, bisa-bisanya kamu tuduh aku tanpa bukti. Fiona lihat semuanya. Dia yang memberitahuku kalau kalian sering pulang bersama. Pulang dari mana Anggun? Kenapa sampai anak-anak sering kamu titipkan ke tetangga? Apa setiap hari kamu ke pasar? Tubuh Anggun gemetaran. Hanya sekali Anggun diantar oleh kakak kelasnya itu, tapi kenapa jadi dikatakan sering seperti ini? Itu artinya Fiona telah memfitnahnya. Tapi bagaimana sepupunya itu tahu kalau ia pulang dari pasar diantar oleh seorang laki-laki? Fitnah, Mas. Itu semua fitnah. Seru Anggun. Hanya sekali aku diantar, dan itu tidak disengaja. Aku udah jelasin itu puluhan kali. Ark, terserah. Aku percaya dengan apa yang aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Maling gak akan ada yang mau ngaku, Anggun. Bisa penuh hotel Prodeo jika seperti itu caranya. Dada Anggun rasanya sudah terbakar dari tadi, namun ia mencoba sebaik mungkin untuk mengendalikan diri. Udah, Mah. Kita pulang aja, ucap Mentari meraih tubuh sang ibu. Mentari nggak sudi lagi kasih darah Mentari buat wanita tukang fitnah itu. Lebih baik dia langsung mati aja biar langsung dihukum sama malaikat maut. Jaga bicara kamu, Mentari. Sentak Haris. Jangan mentang-mentang kamu dibutuhkan lalu kamu berbuat seenaknya. Hormati seseorang yang jauh lebih tua daripada kamu. Jangan kurang ajar. Peduli setan. Teriak Mentari. Ia pun menarik tangan Anggun agar cepat enyah dari sana. Ayo, Ma. Susah ngomong sama orang bebal kayak gini. Nggak akan ngerti bahasa dikasihani. Nggak akan ngerti dia bahasa manusia karena kelakuannya aja udah kayak binatang. Setelah perdebatan panjang itu, akhirnya Mentari dan yang lain memutuskan untuk pergi dari sana. Tapi baru beberapa langkah kaki mereka berayun, sesosok perawat yang lain keluar dari ruang ICU tersebut. Pak, segera ke ruangan pengambilan darah ya, Pak. HB Ibu Fiona semakin menurun. Bisa terancam jiwanya,
Pak. Anggun mendengarkan semuanya. Tapi ia memilih untuk menulikan telinganya dan berpura-pura tidak mendengar. Haris pun lari tunggang langgang kembali mengejar Anggun, Mentari dan juga yang lain. Langsung saja lelaki itu berlutut di hadapan anak-anaknya tanpa memperdulikan lagi harga dirinya. Tolong. Tolong aku, Anggun, ucap Haris yang sudah frustasi. Tolong selamatkan mereka, tolong. Aku tahu kamu masih punya hati. Nggak usah, Mah. Untuk apa nolongin orang nggak tahu diri macam ini? Biar aja sepupu mama yang nggak diri itu mati meregang nyawa. Biar anak-anaknya nggak punya ibu seperti aku sama adik-adikku yang nggak punya ayah. Biar laki-laki ini rasain gimana rasanya jadi orang tua tunggal yang harus repot ngurus anak-anaknya sambil kerja. Anggun begitu paham dengan kesakitan Mentari. Tapi toh ia juga tidak bisa tutup mata tentang dua bayi tidak berdaya yang tidak lain merupakan keponakannya sendiri. La masih punya hati untuk memikirkan para makhluk tidak berdosa itu. Ia juga seorang perempuan dan seorang ibu, tidak akan tega ia kalau membiarkan anak-anak Fiona menjadi piatu begitu saja dengan sengaja. Padahal ia punya kemampuan untuk membujuk Mentari. Tolong, Anggun, tolong. Apapun syaratnya akan aku penuhi, ucap Haris sekali lagi memohon. Maafkan segala kekeras kepalaanku yang tadi membuat kamu nggak nyaman. Aku pusing, Gun. Tolong, lihat para keponakanmu yang masih bayi, mereka butuh ibunya untuk menyusu. Anggun pun menghela napasnya berat. Menimbang dan berpikir cara menolong dan menghukum secara sekaligus. Sejenak, ia berbisik pada Mentari. Menjelaskan secara rinci dan detail apa yang ada dalam pikirannya. Satini, ide bagus, Ma. Mentari setuju. Biar Fiona juga rasain gimana dijatah dan haknya nggak dikasih secara adil. Anggun pun kembali menoleh pada Haris yang tadi kembali berlutut di hadapannya. Oke, Mas. Mentari akan menolong kamu dan Fiona. Syukurlah, ucap Haris langsung berdiri lega. Tapi ada syaratnya. Ya, katakan saja. Akan aku turuti semua. Mahesa tolong kemari dulu, ucap Anggun memanggil Mahesa agar lelaki itu mendekat. Saksi ya, Mahesa mbak mau nolongin Mas Haris. Tapi tolong berikan jatah gaji beliau ini cukup di 2,5% saja. Mbak nggak akan keberatan kalau nantinya mereka kekurangan uang dan harus berbagi. Mbak yang akan jatah mereka, seberapa mereka butuh. Mahesa diam sejenak. Menoleh pada sang istri untuk meminta pendapat. Ketika Widya memberikan anggukan, jelaki itu langsung berkata, "Baik, Mbak. Bisa." Haris sempat syok dan bahkan ingin memaki. Tapi ia tidak berdaya saat ini. Dan ada syarat lainnya yang harus Mas Haris penuhi. Apalagi, Anggun, penuhi tanggung jawabmu sebagai ayah. Setidaknya kamu berikan perhatian pada Dimas. Anak-anakmu yang lain mungkin sudah cukup besar untuk menerima kasih sayang itu, tapi tolong kamu juga bersikap adil pada anak-anakmu yang lain. Bisa. Oke. Bisa. Haris langsung menjawab negosiasi itu dengan cepat tanpa berpikir panjang. Apalagi memangnya yang bisa ia lakukan saat semua orang bersekutu untuk melawannya. Ia hanya bisa mengikuti permainan. Terlebih di belakang mereka semua adalah sosok Mahesa yang sangat kuat pengaruhnya. Ia tidak akan ada artinya apa-apa. Dirasa negosiasi cukup memberatkan Haris, akhirnya Anggun pun memerintahkan Mentari untuk segera ke ruang pemeriksaan darah guna memastikan kecocokannya dengan Fiona. Semuanya pun berjalan dengan lancar. Fiona akhirnya bisa melewat masa kritisnya dengan baik. Di saat keesokan harinya Fiona dipindahkan ke ruang rawat biasa, ia begitu keheranan melihat wajah Haris yang begitu kacau. Ada apa, Mas? Kenapa Mas seperti orang bingung?